Sutrimo adalah misteri. Benarkah dia dipaksa untuk menutup mulutnya rapat-rapat dan membawa ke liang lahat rahasia besar tentang 3 kasus korupsi? Krakatau Steel, Batubara, dan Asabri. Tentunya kita tidak perlu meminta jawaban pada makhluk-makhluk yang tidak kasat mata atau menggunakan pendekatan supranatural lainnya. Kita hanya perlu datang ke kantor polisi dan LPSK dengan satu pertanyaan. Benarkah nama Sutrimo masuk dalam daftar saksi? Atau justru dia adalah saksi yang negara gagal lindungi? Apa rasanya ya kerja sebagai asisten rumah tangga di rumah penegak hukum, apalagi yang punya jabatan tinggi? Juga bagaimana sensasinya kerja sebagai ART di rumah mafia? Barangkali tambah dramatis kalau kita berimajinasi tentang bekerja sebagai pekerja domestik di rumah aparat penegak hukum sekaligus mafia. Udah, kita tidak usah berimajinasi terlalu liar semacam itulah. Kita bicara saja tentang Sutrimo. Siapa Sutrimo? Sutrimo adalah seorang kepala rumah tangga di rumah FA. FA adalah inisial untuk mantan Jampitsus yang sekarang tersangkut 3 kasus mega korupsi sekaligus. Pertanyaannya, posisi sebagai kepala rumah tangga bisa tidak disetarakan sebagai pekerja rumah tangga? Kalau iya, maka sepertinya kita semua, lebih-lebih para pengelola negeri ini lupa untuk memandang dan menyikapi Sutrimo sebagai orang yang sesungguhnya punya posisi khusus dalam peraturan perundang-undangan yang ada di negara kita. Ya, saya sedang bicara tentang undang-undang yang belum lama diresmikan. Seingat saya namanya Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Hebat kan? Indonesia adalah satu dari sangat sedikit negara yang ada di muka bumi ini yang ternyata memiliki lex specialis, yang memiliki peraturan perundang-undangan khusus bagi PRT. Dulu sebetulnya saya tidak begitu setuju ya dengan keberadaan undang-undang semacam ini. Kenapa? Karena maaf betul, saya tidak bermaksud untuk merendahkan. Karena orang-orang yang bekerja di bidang yang halal untuk kepentingan menafkahi keluarga, kemudian berbuat amal kebaikan bagi sesama, apapun pekerjaannya saya pandang mulia. Tetapi sekali lagi maaf, apa boleh buat? Masyarakat kita masih kerap memposisikan pekerjaan-pekerjaan semacam itu sebagai PRT itu sebagai tanda petik kasta bawah. Nah, karena dipandang sebagai kasta bawah, maka saya membayangkan semestinya kita meniadakan PRT. Jangan sampai ada lagi orang Indonesia yang mau atau bahkan mungkin terpaksa bekerja sebagai PRT. Itu keinginan saya. Menjadi alasan kenapa sekali lagi saya menolak undang-undang perlindungan PRT. Tapi sudahlah, karena sekarang Indonesia sudah punya undang-undang PRT, saya ingin membuat tafsiran bahwa itulah wujud nyata betapa kita semua justru ingin memposisikan PRT pada kedudukan yang seharusnya. Mereka adalah setara dengan kita. Mereka adalah para pencari nafkah yang punya hak asasi manusia, yang punya kehormatan, yang punya martabat, dan harus mendapat perlindungan. Sutrimo sendiri sekarang sudah meninggal dunia. Dan kalau meminjam kosakata yang digunakan oleh polisi, boleh jadi wajar atau boleh juga tidak wajar. Namun yang jadi pertanyaan, kenapa ya saya menangkap kesan kuat bahwa polisi tidak punya sense of urgency, tidak punya perasaan terdesak untuk melakukan penyelidikan secara lebih mendalam terhadap Sutrimo. Bandingkan misalnya dengan 2 orang ART atau 2 orang PRT yang sekitar 2 atau 3 bulan lalu diketahui melompat dari lantai 4 sebuah rumah di kawasan Bendungan Hilir. Kebetulan majikan 2 orang PRT itu juga personil penegakan hukum. Nah, saat itu polisi sangat sigap melakukan penyelidikan, melakukan visum, melakukan otopsi, naik ke penyidikan, dan sang majikan plus beberapa orang lainnya ditetapkan sebagai tersangka.
Dan perkiraan saya hari ini persidangannya semestinya sudah dimulai. Walaupun saya cek di pemberitaan nihil. Belum ada pemberitaan tentang jalannya persidangan bagi kasus lompatnya 2 orang PRT di Bendungan Hilir itu. Sangat serius. Sangat menunjukkan keberpihakan terhadap PRT. Padahal saat kejadian itu berlangsung, Indonesia belum punya undang-undang pelindungan PRT. Beda dengan Sutrimo ini. Sutrimo ditemukan jasadnya di halaman sebuah klinik yang sudah lama tidak beroperasi dalam kondisi dari hidung dan dari mulut kabarnya keluar busa. Betapapun Indonesia sudah punya undang-undang pelindungan PRT saat Sutrimo dunia, tapi sekali lagi penyikapan terhadap Sutrimo kesannya biasa-biasa saja. Padahal kita tidak bisa tutup mata kan bahwa Sutrimo bekerja di rumah FA. FA sedang tersangkut kasus hukum yang sangat serius. Sehingga publik punya alasan untuk bertanya-tanya tentang 2 hal. Pertama, apakah Sutrimo selama ini dipekerjakan tidak hanya sebagai PRT tapi juga untuk melaksanakan tugas-tugas yang bertentangan dengan undang-undang? Dengan kata lain, ada pekerjaan ganda. Sebagai pekerja atau kepala rumah tangga iya, tapi jangan-jangan juga dipekerjakan dalam sebuah situasi pidana. Padahal undang-undang pelindungan PRT memuat secara eksplisit pasal bahwa yang namanya PRT tidak boleh diikat dalam kesepakatan ataupun perjanjian kerja di bidang atau dalam aktivitas yang bertolak belakang dengan peraturan perundang-undangan. Itu poin pertama. Poin yang kedua, sekarang sudah jadi obrolan orang banyak lah. Pertanyaan besarnya, apakah Sutrimo dijadikan sebagai elemen yang harus dieliminasi agar kemudian mata rantai dalam pidana mega korupsi itu terputus? Itu pun sesungguhnya diatur dalam Undang-Undang Pelindungan PRT, bahwa undang-undang ini diadakan untuk memastikan atau memberikan jaminan bahwa setiap PRT itu terlindungi dari eksploitasi, terlindungi dari pelecehan, terlindungi dari kekerasan, dan terlindungi dari perbuatan-perbuatan pidana lainnya. Jadi sudah ada 2 persoalan yang sesungguhnya diatur dalam undang-undang, dan kita punya alasan untuk bertanya-tanya apakah 2 poin itu tadi terjadi atau tidak dialami oleh Sutrimo. Nah, semestinya dengan situasi sedemikian rupa, polisi sekali lagi sepatutnya terpanggil untuk melakukan penyelidikan, untuk mengambil inisiatif melakukan otopsi forensik alias otopsi untuk kepentingan penegakan hukum. Namun aneh bin ajaibnya, dengan situasi yang seserius itu, kalimat yang meluncur dari Polda Metro Jaya adalah kurang lebih otopsi baru dilakukan kalau pihak keluarga membuat laporan. Ini kan bisa memunculkan salah kaprah, mengirim pesan yang keliru ke masyarakat bahwa seolah-olah yang namanya otopsi harus mendapat izin keluarga. Kita sepakati ya, ini ketentuannya, bahwa untuk kepentingan otopsi forensik, polisi bisa melakukan otopsi tanpa izin sama sekali dari pihak keluarga si jasad. Maknanya, untuk kepentingan penegakan hukum, untuk kepentingan mengungkap kasus pidana, polisi punya kewenangan yang sangat luas untuk melakukan otopsi. Ke pihak keluarga almarhum cukup memberitahu sebagai bagian dari sopan santun, tapi tidak perlu izin. Otopsi bagi jasad Sutrimo juga semakin penting karena inilah titik awal yang bisa menghentikan perbincangan di ruang publik apakah Sutrimo bersangkut paut dengan pidana atau tidak. Kita pernah perbincangkan ini di episode Eka Cakap terdahulu, bahwa seseorang bisa dijelaskan lewat 4 kemungkinan situasi. Langsung saja, konkretnya, apakah Sutrimo akibat kondisi yang alami? Dia sakit berat, tidak kunjung bisa disembuhkan, dan akhirnya dunia. Kondisi berbusa sedemikian rupa adalah perwujudan betapa ada penyakit-penyakit serius di tubuh Sutrimo. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan yang kedua, Sutrimo mengalami kecelakaan. Tentu saja bukan maksudnya kecelakaan lalu lintas, tetapi Sutrimo barangkali tengah melakukan suatu aktivitas, tapi tiba-tiba dia masuk dalam sebuah situasi yang tidak dia sengaja, yang tidak dia antisipasi, dan tidak bisa dia kendalikan. Itu yang namanya kecelakaan. Kita bayangkan saja misalnya ada zat berbahaya yang tanpa sengaja masuk ke tubuh Sutrimo.
Itu contoh kecelakaan. Atau kemungkinan yang ketiga, bahwa maaf, Sutrimo secara sengaja, secara sadar, dengan memakai pertimbangan memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Ada tidak kemungkinan Sutrimo mengalami kondisi seperti itu? Atau, nah ini yang paling serius, kondisi yang keempat, yaitu suicide. Sutrimo akibat perbuatan orang lain, siapapun itu. Dari 4 kemungkinan situasi seseorang yang tadi saya sebut, pidana yang mana? Cuma kemungkinan yang keempat. Kalau Sutrimo, saya ulangi, akibat perbuatan orang lain, itulah pidana. Itulah keharusan bagi polisi untuk melakukan penyelidikan secara lebih jauh lagi. Yang jangan-jangan punya sangkut pautnya dengan 3 kasus mega korupsi yang sekarang sedang membelit majikan Sutrimo, yaitu FA. Kalau otopsi tidak dilakukan, jangan salahkan masyarakat kalau semakin apatis bahwa proses pengungkapan kasus-kasus kelas raksasa itu tampaknya memang akan diatur sedemikian rupa agar tidak tuntas dan menyeluruh. Aspek transparansi dipertanyakan, seolah-olah objektivitas dikorbankan. Juga jangan salahkan masyarakat pada akhirnya kalau kemudian menganggap sinis personil atau aparat penegakan hukum kita, bahwa kenapa tertangkap kesan diskriminatif terhadap PRT yang mengalami musibah di sana, polisi sangat sigap. Tapi terhadap PRT yang ada di sini, yaitu Sutrimo, yang mulai diperbincangkan sebagai tidak wajar, polisi adem ayam saja. Alhasil, ayolah kita tidak hanya lihat Sutrimo sebagai sosok yang terus-menerus berada di balik bayang-bayang FA. Tidak. Kita perlu memandang Sutrimo secara lebih humanis, bahwa dia adalah pekerja rumah tangga. Pekerja rumah tangga yang dilindungi oleh undang-undang. Begitu spesialnya posisi PRT di hadapan kita. Tinggal lagi, ketika ada PRT yang kemudian dan terindikasi dalam kondisi tidak wajar, seserius itu pula kah? Semantap itukah kita mencoba konsekuen dengan undang-undang pelindungan PRT? Kalau iya, tunjukkan saja. Ini menjadi panggilan keras bagi Kementerian Tenaga Kerja atau Dinas Ketenagakerjaan di Provinsi DKI Jakarta. Ketuk pintu polisi, ketuk pintu LPSK. Pastikan Sutrimo mendapat perlakuan yang seharusnya.